Yang pertama, apa pengertian ijtihad secara istilah? Ijtihad secara istilah yaitu kemampuan untuk mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk menegakkan hukum syar'i dari hukum dari dalil-dalil syar'i yaitu Al-Qur'an dan hadis. Apa pengertian ijtihad secara bahasa? Ijtihad secara bahasa yaitu berasal dari kata lafaz ijtihada yang artinya mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja keras dengan maksimal. Sebutkan 5 sebab adanya ijtihad. Adanya perubahan zaman yang mengakibatkan Salah satu metode ijtihad adalah uruf amat. adalah satu kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan hukum syariat sehingga bisa dipertimbangkan sebagai pilihan. Fungsi ijtihad ada 3, apa saja? Yang pertama arju yaitu kembali, artinya mengembalikan nilai ajar Islam kepada Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua al-ihya artinya kehidupan, artinya menghidupkan kembali nilai-nilai ajaran agama Islam. Dan yang terakhir al-inabah artinya pembenahan, yaitu membenahi kembali nilai ajaran agama Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu. Sebutkan apa saja contoh ijtihad pada zaman modern. Nah, pada zaman modern ini banyak sekali contoh ijtihadnya, yaitu adalah tentang hukum transaksi teknologi dan juga ada cryptocurrency dan atau juga bioteknologi, di mana pada zaman modern ini masyarakat sering melihat contoh ijtihadnya. Apa saja syarat seseorang untuk bisa berijtihad? Syarat pertama itu harus menguasai bahasa Arab. Karena apa menguasai bahasa Arab, terus menguasai bahasa Arab dengan baik, memahami apa dengan baik, terus juga mengetahui hadis dengan baik dan menguasai nasyid dan mansuh, mengetahui mengenai ilmu mantik atau logika dan memahami usul fikih. Dan yang selanjutnya, sebutkan surah Al-Quran tentang ijtihad, surat apa yang ayat berapa? Salah satu dari Al-Quran yang menjelaskan tentang ijtihad yaitu surat An-Nahl ayat 3. Sebutkan 5 sebab adanya ijtihad. Tidak ada nas yang jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis, perbedaan zaman yang mengakibatkan menuntut untuk perubahan hukum, adanya perbedaan pendapat para ulama, tidak adanya kejadian atau hubungan kasus yang jelas pada masa Nabi, dan yang terakhir kebutuhan masyarakat untuk solusi hukum. Sebutkan fungsi-fungsi ijtihad. Ada 5. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. 2, membantu menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, membantu menetapkan fatwa yang tidak ada kaitannya dengan halal dan haram. Yang keempat, mengembalikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, kembali menghidupkan semangat Islam dalam menjawab tantangan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, beribadah Ramadan bisa dilakukan dengan cara ruqyah hilal atau ruqyah hitam. Apa perbedaan? Kalau ruqyah hilal itu penentuan awal Ramadan dengan menggunakan mengandalkan pengamatan fisik di lapangan. Sedangkan jika hisab yaitu metode yang menggunakan teori matematis dan astronomis. Bagaimana pandangan kamu tentang perbedaan awal puasa dan lebaran? Yang kedua, Nah, biasanya perbedaan awal bulan puasa dan juga lebaran itu bisa dilihat dari cara menentukan bulan hijriahnya. Lalu biasanya ada 2 metode, yaitu ada metode namanya itu adalah hilal, melihat hilal, yaitu ada metode ruqyat. Lalu ada yang kedua itu adalah metode hisab, yaitu dengan cara astronomi, dan itu adalah suatu perbedaan. ada hadis tentang ijtihad. Siapa yang tokoh yang ada dalam hadis? Pas. Orang yang berijtihad bisa baik dan ada berapa macam mujtahid? Orang yang melakukan ijtihad itu disebut mujtahid. Dia juga bisa jadi mufrad, dan juga ada mujtahid mustaqil, mujtahid mutlaq, mujtahid taklid, dan mujtahid mustahid. Ada hadis
saja manfaat membantu menjawab tantangan baru pada umumnya, kemudian membantu menyesuaikannya dengan zaman, membantu menetapkan fatwa yang tidak kaitannya dengan halal dan haram, membantu menjawab permasalahan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. sebutkan ada hadis tentang ijtihad. Siapa tokoh yang ada dalam hadis tersebut? Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal. Ada 9 metode ijtihad, apa saja? Ijma, qiyas, istissan, maslahah mursalah, istihab, urf, syahadu jariyah, kawal ashabi, satu lagi syahro man qalabi.